Istilah informatika mungkin tidak terdengar asing di telinga kamu. Isunya, orang yang ahli di bidang teknik informatika mempunyai masa depan yang cerah. Apa iya? Silahkan saksikan video ini sampai akhir ya, karena di video ini akan dikupas secara tuntas perihal apa saja yang dipelajari di teknik informatika, prospek lulusannya bagaimana, dan apa iya lulusan dari teknik informatika bakalan memiliki penghasilan besar. Secara sederhana, teknik informatika merupakan suatu jurusan yang mempelajari cara untuk membangun suatu program digital. Program digital itu cakupannya luas banget ya. Bisa program komputer, aplikasi HP, sistem informasi atau website, kecerdasan buatan, sistem keamanan jaringan komputer, dan masih banyak aspek lain yang merupakan hasil karya dari praktisi di bidang teknik informatika. Untuk kaum milenial, jurusan ini cukup populer disebut sebagai jurusan IT atau singkatan dari Information Technology. Saya sendiri merupakan lulusan dari salah satu jurusan IT ternama di Indonesia. Bagi saya, jurusan ini sangat menarik karena jurusan ini merupakan jurusan yang sangat dibutuhkan di masa depan. Sebagai pelajar, kamu harus mampu memprediksikan perkembangan di masa yang akan datang. Mungkin saat ini ada beberapa jurusan kuliah yang tergolong wow, tapi lapangan pekerjaannya di masa yang akan datang akan semakin sempit. Nah, jurusan IT tergolong sebagai jurusan yang sekarang sudah wow, dan di masa yang akan datang pun diprediksi akan semakin wow lagi. Coba deh kamu lihat perusahaan-perusahaan ternama di zaman sekarang. Perusahaan-perusahaan tersebut pasti sangat bergantung dengan praktisi IT. Bahkan, kalau kamu observasi lebih lanjut, orang terkaya di dunia saat ini bergerak dalam bisnis yang sangat berhubungan dengan IT. Saat ini dan ke depannya, IT akan sangat sulit dipisahkan dari kebutuhan manusia. Nah, kalau kamu menjadi pakar di bidang IT, itu sama halnya kamu dapat menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Apa kamu pernah bermain game digital? Ya, untuk membuat game tersebut dibutuhkan suatu tim yang di dalamnya pasti terdapat orang IT. Karena game digital itu pada dasarnya merupakan suatu aplikasi komputer ataupun HP yang untuk membuatnya dibutuhkan sekumpulan kode program yang dikembangkan oleh orang IT. Salah satu hal menarik dari jurusan ini adalah ketika kamu lulus dari suatu jurusan IT, kamu bisa memilih model pekerjaan yang kamu mau. Kamu bisa bekerja di suatu perusahaan swasta, pegawai pemerintahan, membuka usaha sendiri, bahkan kalau kamu mau, kamu bisa bekerja secara remote di mana kamu nggak perlu pergi ke kantor setiap hari, tetapi tetap dapat berkarya dimanapun kamu mau. Ya, jurusan ini merupakan jurusan dengan peluang kerja yang sangat fleksibel. Karena untuk berkarya dari jurusan ini, secara umum kamu cuma memerlukan laptop dan koneksi internet. Kamu bisa bekerja di kantor, dari rumah, ataupun sambil berlibur dimanapun kamu mau. Apa saja yang dipelajari di jurusan ini? Jawaban untuk pertanyaan tersebut agak susah-susah gampang. Karena cakupan dari jurusan ini relatif luas. Namun demikian, secara umum yang kamu pelajari di jurusan ini adalah tentang logika. Ya, logika bagaimana membuat sekumpulan instruksi kode program agar nantinya dapat dieksekusi oleh perangkat digital dengan tepat. Maksudnya bagaimana? Ini saya berikan ilustrasi ya. Misalkan kamu mendapatkan hadiah kupon untuk bebas memilih satu HP apapun di suatu toko, yang masa berlaku kuponnya paling lambat hari ini. Sayangnya, kamu sedang sakit dan hanya bisa meminta adik kamu yang berumur sekitar 10 tahun untuk mewakili kamu menukarkan kupon tersebut. Kamu tidak mengetahui ada HP apa saja di toko ponsel yang memberikan kamu hadiah. Kamu pun tidak punya HP untuk berkomunikasi dengan adik kamu ketika adik kamu pergi ke toko HP tersebut. Nah, pertanyaannya adalah,
apa instruksi yang kamu berikan ke adik kamu untuk menukarkan kupon yang kamu miliki? Pasti kamu secara intuitif akan memilih HP terbaik atau HP dengan harga termahal. Ya, benar. Cuma persoalannya, bagaimana memastikan bahwa HP yang dipilih oleh adik kamu adalah HP yang terbaik? Nah, disinilah permainan logika diperlukan. Jika kamu memberikan logika instruksi yang kurang tepat, maka HP yang kamu peroleh pun tidak akan optimal. Misalkan saja, kamu mengatakan ke adik kamu bahwa cari HP dengan ukuran terbesar. Mungkin saja HP yang kamu pilih adalah HP biasa saja dengan spesifikasi ala kadarnya. Nah, orang IT mempelajari bagaimana cara memberikan instruksi kepada peralatan digital sedemikian sehingga peralatan digital tersebut dapat mengeksekusi perintah sesuai dengan yang diniatkan oleh orang IT. Biasanya, orang IT yang memberikan instruksi ke peralatan digital disebut juga sebagai programmer atau orang yang membuat program digital. Sebenarnya, program digital itu apa? Program digital pada dasarnya hanya merupakan sekumpulan instruksi yang diketikkan oleh programmer, kemudian dijalankan oleh suatu mesin digital. Instruksi ini umumnya hanya berupa notasi logika matematik sederhana saja. Instruksi ini sering disebut juga sebagai kode program atau source code atau sering juga disebut sebagai script. Simbol-simbol yang digunakan dalam source code juga tidak aneh-aneh kok. Kamu bisa mempelajarinya dengan cepat. Semua simbol yang digunakan merupakan simbol-simbol yang terdapat di papan keyboard kamu. Kemampuan terpenting yang dibutuhkan oleh seorang programmer adalah kemampuan berpikir secara runut dan sistematis. Kamu tidak perlu menghafalkan banyak rumus jika kamu ingin menjadi seorang programmer. Yang paling penting adalah kemampuan bernalar kamu di dalam memberikan instruksi program komputer secara tepat. Apakah orang IT harus bekerja di belakang layar? Oh, tidak. Seperti yang sudah dijelaskan, kamu punya beragam alternatif fleksibel untuk berkarya di bidang IT. Kamu tidak harus selalu menjadi programmer ketika ingin berkarya di bidang IT. Kamu mungkin saja bisa mendirikan suatu perusahaan di mana kamu menjadi pimpinannya. Kamu bisa saja mempekerjakan sekumpulan orang IT di mana strategi bisnis atau pengembangan program yang perusahaan kamu lakukan berasal dari visi kamu. Karena ketika kamu memiliki dasar IT yang kuat, kamu dapat merancang dengan baik kebutuhan teknologi digital yang perusahaan kamu butuhkan. Dan pendekatan apa yang kamu perlu kembangkan untuk memajukan perusahaan IT kamu? Potensi berkarya di bidang IT bisa apa aja? Well, banyak sekali. Kamu bisa bergerak di bidang pengembangan game, aplikasi mobile, program komputer, sistem informasi, website sosial media, keamanan jaringan, wearable device, Internet of Things, bahkan bisa membuat suatu sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan ini juga cakupannya luas. Misalkan, kamu membuat program untuk mobil yang dapat berkendara sendiri, aplikasi game catur yang dapat mengalahkan manusia, robot yang dapat merespon tindakan manusia, bahkan sistem pakar rekomendasi keputusan. Contohnya ya, kamu tahu kan situs jual beli online? Nah, data-data iklan yang kamu lihat bisa diolah dengan suatu ilmu data science sehingga dapat merekomendasikan tayangan yang tepat untuk kamu saksikan. Proses-proses tersebut membutuhkan praktisi IT loh. Bagi kamu yang suka di bidang kedokteran tapi kurang tertarik untuk menghafal sesuatu, kuliah di jurusan IT merupakan alternatif pilihan yang baik. Karena kamu bisa loh membuat suatu sistem pakar kedokteran yang mampu mendiagnosa suatu penyakit. Kalau kamu suka membantu orang lain, menguasai IT juga dapat menjadi alat bantu kamu di dalam menolong sesama. Kamu bisa membuat suatu game edukasi ataupun sistem informasi untuk khalayak umum. Ya, banyak sekali bidang yang dapat disentuh oleh kemampuan IT ini. Kalau kamu masuk di jurusan ini, banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan.
syarat untuk bisa jadi mahasiswa IT memangnya apa? Apa perlu latar belakang khusus? Jawabannya adalah, kamu perlu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, ini merupakan cabang ilmu dengan perkembangan yang pesat. Jadi, kamu perlu selalu update dengan perkembangan dunia IT terkini. Kamu tidak perlu hafal semua pelajaran SMA untuk mampu berkuliah di jurusan ini. Jurusan ini berfokus ke logika penalaran. Kalau kamu tertarik di bidang IT, tapi nggak terlalu suka dengan matematika, gimana? Apa cocok? Menurut pengalaman saya, cocok-cocok saja. Kenapa? Memang ada beragam cabang ilmu IT yang sangat membutuhkan dasar matematika yang kuat. Tapi, dalam prakteknya, ada juga cabang IT yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan matematika yang kompleks. Dalam prakteknya, ada kok praktisi IT yang berfokus ke arah pengembangan strategi secara general tanpa perlu melakukan perhitungan seperti integral, diferensial, atau semacamnya. Jadi, kamu nggak perlu terlalu khawatir tentang kemampuan matematis kamu. Ingat, fokus utama di jurusan IT adalah penalaran logika di dalam membangun suatu instruksi digital. Lalu, bagaimana dengan prospek lulusannya? Apa pasti kaya? Mungkin ada orang yang mengatakan atau membuat video yang menyampaikan bahwa IT merupakan suatu jurusan dengan gaji tinggi dan lulusannya dijamin cepat kaya. Well, sebagai praktisi IT, saya mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Saya perlu meluruskan pernyataan tersebut karena pernyataan ini berbahaya, khususnya bagi mahasiswa IT. Memang benar bahwa dengan menguasai IT, kamu berpotensi untuk menjadi kaya. Tapi, ini baru sebatas potensi. Apakah potensi ini menjadi nyata atau tidak, tergantung ke usaha kamu. Orang IT dengan penghasilan tinggi per bulan, banyak. Dengan penghasilan biasa, juga banyak. Fakta ini berlaku untuk semua jurusan. Misalkan saja jurusan hukum. Tidak semua orang menjadi Hotman Paris kan? Di bidang kedokteran pun sama. Ada dokter berpenghasilan tinggi sekali, ada juga yang tidak. Begitu juga di IT. Tidak semua orang bisa menjadi Bill Gates. Kamu tetap harus berupaya maksimal supaya potensi kamu dapat terasa dengan baik. Jangan hanya karena baru masuk menjadi mahasiswa di suatu jurusan IT, kamu langsung terlena. Jurusan ini memang menjanjikan potensi dengan masa depan cerah. Tetapi, kamu tetap harus berjuang supaya kemampuan IT kamu selalu terasa. Bagaimana? Semakin tertarik dengan jurusan IT setelah menyaksikan video ini? Kalau iya, selamat ya! Berarti kamu tergolong orang-orang dengan bakat IT terpendam. Lalu, sebaiknya kuliah di mana? Itu terserah kamu. Silakan saja cari tempat kuliah yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Kalau kamu butuh rekomendasi tempat kuliah, saya ada nih satu tempat kuliah yang recommended banget. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam. Yuhu. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.